Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Sahlan dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang metode purifying ubiquitin protein. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, anggota kelompok 3. Nama saya Indira Khairunisa. Saya Adelia Syarifah. Saya Angelia. Saya Nadia Salsabila. Dan saya Naila Hadi. Oke, pertama-tama untuk introduction dari pattern yang sudah kami pilih, diawali dengan memahami homeostasi protein itu apa, yaitu yaitu keadaan setimbang dari protein yang ada dalam sel dengan cara adanya sintesis dan juga degradasi protein. Untuk degradasi protein itu terdapat dua pathways, yang pertama lysosome mediated degradation dan juga proteasome mediated degradation. Dan 80% protein didegradasi dengan proteasom dan dilabeli dengan nama ubiquitin. Untuk pathway-nya sendiri digambarkan melalui skema berikut ini, yaitu proses ubiquitination dibantu oleh 3 enzim dan bantuan ATP, di mana ubiquitin akan menempel pada protein substrat dan kemudian dilanjut dengan degradasi oleh proteasom. Nah, di next. Nah, untuk protein yang dibahas di paten ini adalah ubiquitin, yaitu signaling protein yang tersusun atas 76 asam amino dan ditemukan di organisme eukariotik. Peran utama dari ubiquitin adalah untuk degradasi protein, sementara peran lainnya adalah untuk meregulasi aktivitas enzim, endositosis, DNA repair, meregulasi ekspresi gen, dan juga target DNA. Selanjutnya ada metode purifikasi, yaitu dari metode konvensional, yaitu ada sifat tahan asam dan panas. Jadi, ubiquitin itu akan dimurnikan dari protein lain dengan memanfaatkan sifatnya yang tahan terhadap panas dan asam. Nah, ubiquitin ini sendiri akan dipisahkan dari protein lain yang terdenaturasi oleh asam dan panas. Nah, sementara protein lainnya yang tahan panas akan berada di supernata. Selanjutnya, ada metode modernnya yaitu tag afinitas. Jadi ubiquitin ini akan direkayasa dengan menambahkan tag afinitas seperti his tag. Nah, tag ininya nanti akan membantu protein menempel pada kolom pemurniannya. Nah, setelah tahap pemurnian awal, enzim protase akan digunakan untuk memotong tag afinitas sehingga nanti ubiquitinnya akan murni bisa dilepaskan dari kolom tanpa meninggalkan sisa tag. Selanjutnya ini ada perbedaannya. Jadi kalau metode tahan panas itu dia memanfaatkannya sifat fisik. Sifat fisik dari ubiquitin itu yaitu tahan panas dan juga asam. Nah, untuk memisahkannya dari protein lain. Namun dia itu memiliki resiko untuk kontaminasi dan denaturasi. Nah, untuk metode tag afinitas itu dia lebih efisien dan memungkinkan pemurnian protein yang lebih bersih dengan bantuan protease untuk menghilangkan tag tanpa merusak ubiquitinnya. Selanjutnya ada material atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses purifikasi, yaitu vektor, affinity tag, dan juga host strain. Next. Untuk bahan yang pertama ada vektor, adapun spesifiknya vektor yang digunakan dalam paten ini adalah vektor PT23A UB6. Vektor ini sendiri sebenarnya berasal dari vektor PT23A yang disisipkan dengan gen yang mengekspresikan protein ubiquitin dan ditandai dengan tag His6 di ujung C-terminal dari protein ubiquitin itu sendiri. Kemudian untuk fungsi dari vektor ini adalah untuk mengaktifkan ekspresi gen ubiquitin ketika diperkenalkan ke dalam sel E. coli. Yang akan mengaktifkan ekspresi gen ini adalah promotor di dalam vektor, di mana di dalam vektor ini terdapat promotor T7. Next. Kemudian selanjutnya ada affinity tag yang menempel pada vektor juga. Yang digunakan adalah his6 tags, yaitu jenis histidine tag yang memiliki 6 residu histidin. Namun disebutkan juga dalam paten ini bahwa histidine tag yang digunakan untuk pemurnian ubiquitin ini tidak hanya bisa yang memiliki 6 residu saja, tetapi bisa 2-10 residu histidin.
Kemudian untuk fungsi dari tag ini sendiri itu untuk melakukan purifikasi ubiquitinnya, di mana His6 tag ini berikatan secara spesifik dengan resin nikel NPA, sehingga nanti ketika dilakukan kromatografi afinitas nikel yang merupakan metode purifikasi dari ubiquitin ini, hanya protein ubiquitin yang berikatan dengan His6 tag ini yang akan terikat ke nikel. Next. Yang terakhir ada host strain yang digunakan dalam purifikasi yaitu E. coli BL21D3. Nah, host strain ini adalah jenis strain E. coli BL21 yang telah dimodifikasi sehingga mengandung lisogen D3. Nah, untuk fungsinya sendiri, host strain ini akan menjadi inang untuk ekspresi protein ubiquitin dengan cara menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pertemuan dan ekspresi dari vektor yang tadi digunakan. Strain ini dibandingkan dengan strain E. coli BL21 yang biasa, dia memiliki promotor yang lebih kuat, sehingga ekspresi proteinnya akan lebih baik dan juga ada mutasi gen yang terjadi di dalamnya, sehingga berfungsi mengurangi degradasi protein rekombinan, dan hal tersebut akan meningkatkan stabilitas dan integritas dari proteinnya, serta dia akan menghasilkan hasil purifikasi atau pemurnian ubiquitin yang lebih baik. Next. Oke, selanjutnya akan masuk ke tahapan metode purifikasi. Jadi di layar ini sekarang ada sedikit rangkuman tahapan metode yang dibawa oleh pemilik paten dalam paten yang kami bawa dan teliti kali ini. Jadi pertama itu ada ubiquitin affinity tag expression, lalu dilakukan affinity tag based purification, kemudian ada treatment dengan deubiquitinating enzyme, lalu ada gel filtration chromatography, dan yang terakhir adalah ubiquitin purification yang kedua. Boleh selanjutnya. Sekarang akan dijelaskan per tahapnya dari tahapan yang sebelumnya udah disebutkan. Jadi yang pertama atau tahap A itu ubiquitin affinity tag expression, di mana vektor dari yang sebelumnya udah disebut oleh rekan saya itu PET23A ini dikenalkan atau ditransformasi kepada strain E. coli yang BL21. Nah, selanjutnya dilakukan penginduksian ekspresi protein, yaitu setelah transformasi dilakukan, strain tersebut dikulturkan di dalam media LB sebanyak 250 ml dengan 0,5 milimol isopropil beta D1-thiogalaktopyranoside atau IPTG pada suhu 18 derajat Celcius selama 18 jam. Ini dilakukan untuk menginduksi ekspresi UB-His6 protein di dalam strain. Kemudian strain melalui harvesting dan dilisiskan. Next. Tahap selanjutnya adalah tahap intermediate purification atau purifikasi pertama dalam metode ini. Jadi purifikasi pertama ini dilakukan melalui purifikasi NI-NTA. Sistem purifikasi ini didesain untuk mempurifikasi protein rekombinan yang memiliki tag His6 yang terekspresikan di dalam bakteri, serangga, ataupun sel mamalia. Ini bisa terjadi karena agarose NENTA digunakan, yaitu sebuah nickel charged affinity resin. Dan resin ini menunjukkan afinitas dan selektivitas tinggi terhadap protein rekombinan yang tadi disebut, yaitu yang dengan tag His6. Jadi hasil lisis dari tahap sebelumnya itu dipurifikasi menggunakan sistem yang sudah disebut. Next. Oke, tahap selanjutnya adalah treatment dengan deubiquitinating enzyme. Jadi seperti yang dilihat di gambar, itu ada simbol gunting, dan itu maksudnya apa adalah pemisahan dari affinity tag His6 dengan ubiquitin. Jadi protein UB-His6-nya didialisis menggunakan USP2CC, yaitu suatu enzim deubiquitinating dengan rasio 100:1. Lalu dialisisnya dilakukan selama 2 jam pada suhu 30 derajat Celcius, sehingga terpisah. Next. Selanjutnya adalah tahap purification yang kedua, yaitu menggunakan gel filtration chromatography.
Jadi setelah tadi udah dipisah tag His6 dengan ubiquitin, purifikasinya dilakukan. Dan apa itu kromatografi filtrasi gel? Dia tuh metode yang melibatkan pemisahan molekul berdasarkan ukuran atau berat molekulnya. Dan seperti di gambar, ini melibatkan kolom yang berisi packed beads. Pada teknik pemisahan di paten, kolom yang digunakan merupakan high load 16/600 Superdex 200 yang prep grade. Selanjutnya. Oke, dan ini tahap terakhir dari tahapan yang dipresentasikan pada paten, yaitu ubiquitin purification. Dan di sini itu sebenarnya memisahkan fraksi ubiquitin yang sebelumnya udah dipisahkan di tahapan-tahapan sebelumnya. Fraksi tersebut menjadi produk purifikasi yang berupa ubiquitin dengan kemurnian yang tinggi. Dan fraksi tersebut dikonfirmasi kemurniannya dari hasil kromatografi dengan melihat peak pattern pada figure 2A yang akan dijelaskan setelah ini sama rekan saya. Dan pada gambar tersebut itu ditunjukkan peak yang terpisah dan menunjukkan bahwa sudah dilakukannya pemisahan ubiquitin tersebut. Dan dapat disimpulkan dengan hasilnya tersebut bahwa native ubiquitin, hasil metode pada paten, itu memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait figure 2A, di mana pada kurva ini terdapat menunjukkan konsentrasi ubiquitin pada tahap pemurnian kedua, yaitu yang melalui tahapan gel filtration chromatography. Setelah tag itu dihilangkan dari produk hasil pemurnian pertama, yaitu hasil pemurnian melalui tahapan deubiquitinating enzyme. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau dari hasil kromatografi, sumbu X itu merupakan waktu elusi atau waktu yang dibutuhkan sampel untuk melewati kolom. Lalu untuk di sumbu Y itu merupakan absorbansi. Jadi kromatografi ini menggunakan panjang gelombang yang umumnya digunakan pada protein, yaitu sepanjang 280 nanometer. Dan bisa kita lihat ini merupakan ubiquitinating peak-nya di sekitar 99 menit dan di atas 15 MAU atau milli absorbance unit, seperti yang sudah teman saya sebutkan juga, terpisah dan memiliki peak yang paling tinggi. Ini menandakan bahwa ubiquitin telah dipisahkan dengan baik dari kontaminan lain. Lalu selanjutnya ada figure 2B di mana pada gambar ini menunjukkan hasil uji SDS page yang diwarnai dengan pewarna CBB untuk melihat tingkat kemurnian dari ubiquitin pada beberapa tahap. Seperti tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah disebutkan, jadi pada step 2, jika ditunjukkan pada hasil CBB staining ini, terlihat bahwa lyset dari E. coli itu mengekspresikan ubiquitin dan tag afinitasnya, jadi masih banyak kontaminannya. Lalu pada step ketiga didapatkan intermediate atau produk antara setelah pemurnian yang pertama, yaitu pemurnian berbasis afinitas, tag affinity itu, di mana sudah terlihat ubiquitin sudah mulai termurnikan. Lalu yang terakhir pada step 7 didapat produk akhir ubiquitin setelah pemurnian kedua, yaitu setelah tag afinitasnya juga sudah dihilangkan dari ubiquitin dan ubiquitin menjadi murni. Lalu untuk figure yang terakhir yaitu figure 2C, jadi menunjukkan hasil Western blotting. Jadi Western blotting ini merupakan teknik dia untuk mendeteksi protein. Nah, jadi pada Western blotting ini ada digunakan antibodi ubiquitin, yaitu UB-P4D1 dan juga His6 untuk mendeteksi his tag-nya yang sebelumnya ditempelkan pada ubiquitin. Jadi untuk pada step 3, ini kita bisa perhatikan bahwa terdapat band yang terdeteksi oleh baik
UBP4D1 dan juga H6. Berarti ubiquitin masih memiliki tag afinitas yang menempel pada ubiquitin tersebut. Lalu setelah masuk dan dijalani pada step 7, band yang terdeteksi itu hanya pada antibodi ubiquitin UBP4D1, tidak terdeteksi lagi di H6. Berarti ini menandakan bahwa tag afinitas yang tadinya menempel pada ubiquitin berhasil dihilangkan dan hanya tersisa ubiquitin murni. Baik, yang berikutnya adalah tentang advantage dari penemuan dari paten yang sudah kita bahas. Nah, dari penemuan ini kita dapetin solusi untuk permasalahan purifikasi ubiquitin dengan acid or heat treatment yang membuat purity ubiquitin itu rendah karena dia tercampur dengan protein lain yang sama-sama resisten terhadap asam dan panas. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang udah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya, yaitu dengan penemuan ini kita tahu kalau ada faktor yang dapat mengekspresikan affinity tag link ubiquitin ke strain bakteri yang mengkulturnya. Kemudian menginduksi ekspresi protein dari strain yang dikultur, memanen kultur, dan melisiskannya. Kemudian melakukan purifikasi pertama dari affinity tag base ubiquitin dari hasil lisis, kemudian melakukan dialisis hasil purifikasi pertama dan memisahkan affinity tag dari ubiquitin, melakukan purifikasi kedua dengan kromatografi, dan memperoleh fraksi ubiquitin dari hasil purifikasi kedua, dan membuat konsentrat ubiquitin. Berikut ini adalah daftar pustaka sumber referensi yang kami gunakan, selain dari paten yang sudah dijadikan referensi utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.